ada yang menang ya dari angkatan 24. Berarti sebenarnya yang dinilai yang dilombain itu di film itu apa aja? Sekarang aku pengen nanya deh biar lebih orang lebih makin pingin tahu lagi Sinemakom itu apa gitu. Terus harapan Sinemakom di tahun ini yang dipegang Umar tuh apa? Itu kalau nggak salah. Itu kan jatuhnya kayak kita dilombain ya. Tujuan dilombain itu apa? Hai Elkomers, balik lagi di Ngilkom. Di episode kali ini pembahasannya tentu bakal lebih seru lagi karena kita bakal ngebahas tentang perfilman, yaitu adalah salah satu mata kuliah di jurusan Ilmu Komunikasi di Unibi. Biar kita bahas lebih lanjut, aku punya salah satu bintang tamu yang tentunya bakal mengupas apa yang aku omongin tadi. Sekarang kita kenalan dulu ya. Hai, Halo. boleh kenalin nggak namanya siapa? Perkenalkan, nama aku Umar Faruk. Aku angkatan 23 jurusan Ilmu Komunikasi. Terus juga anak Permikom juga. Terus bagian dari Sinemakom juga. Lagi. Jadi Permikom itu dibuatnya, Sinemakom itu dibuat dari Permikom. Iya. Salah satu prokernya Permikom. Iya. Sebelum kita mulai, biar kita kenalannya lebih dekat lagi, aku harus manggilnya apa? Kak Umar, Akang, AA, Umar aja. Bang, Umar. Oke. Umar, aku pengen nanya dong, jabatan kamu di Sinemakom itu sebagai apa? Jabatan di Sinemakom itu sebagai ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Kalau di Permikomnya? Kalau di Permikomnya KPO atau Komisi Pengembangan Organisasi. Oh. Sekarang aku pengen nanya deh biar lebih orang lebih makin pingin tahu lagi Sinemakom itu apa gitu. Sinemakom itu lomba, bukan lomba sih sebenarnya, festival anak Ilkom. Sinemakom itu sinema anak ilmu komunikasi singkatannya. Nah itu awalnya cuman bagian dari internal, terus lama-lama jadi lomba gitu. Sekarang lombanya jadi nasional. Jadi yang awalnya cuman tayangnya matgo sinema fotografinya anak-anak Ilkom, sekarang berubah jadi nampilin sekaligus melombakan anak-anak Ilkom, dan yang luar juga boleh daftar gitu, jadi diadu lah gitu sama anak-anak Ilkom. Itu kan tadi kita sempat sebut kalau itu salah satu mata kuliah yang ada di Ilmu Komunikasi Unibi. Jadi kan itu kayak kita buat film pendek di salah satu mata kuliah itu, terus dilombakan di Sinemakom. Dulu tuh masih internal, masih aku Unibi aja gitu. Terus sekarang udah eksternal, jadi semua orang bisa ikut gitu di luar Unibi. Iya, dan nasional jadi dilombakan minimal kan syarat jadi lomba nasional itu minimal ada dari 5 provinsi, lima provinsi, jadi kalian beradu dengan 5 provinsi kampus-kampus. Berarti kali ini kan kita tuh yang ngelombain di angkatan sekarang tuh berarti angkatan berapa? Angkatan 24. Tapi di bawah 24 itu masih bisa ikut di atas, atau kalau di Unibi cuma angkatan 24 itu? Semuanya boleh ikutan dengan syarat. Jadi sekarang itu yang Sinemakom itu syaratnya adalah mahasiswa atau pelajar. Jadi anak-anak SMA, semua anak-anak SMA, SMK atau yang sederajat itu, sama anak kuliahan selama dia punya KTM dan masih aktif gitu sih KTM-nya, mau dia semester 14 Berapapun masih bisa ikut. dia semester 14 juga ya ikut itu kalau masih aktif. Itu kan jatuhnya kayak kita dilombain ya. Tujuan dilombain itu apa? Biar sebenarnya biar yang pertama dapetin prestasinya juga ya, kali ya, si angkatan 24 atau mahasiswa internalnya juga dapat prestasi, dapat pengalaman di mana lomba. Jadinya bukan karena kan bikin film itu capek. Iya betul banget. Bikin film itu capek, banyak tenaga yang dikuras, uang juga gitu. Kelompoknya yang kadang suka susah segala macam, kalian harus punya biar bisa nge-manage si kelompoknya. Nah biar itunya punya hasil, jadi kita ngasih ya ada lomba nih biar kalian punya pengalaman di perlombaan juga, dan semoga kalau menang juga balik modal lah minimal gitu. Berarti sebenarnya yang dinilai yang dilombain itu di film itu apa aja? Kategori apa aja yang dinilai sama juri nanti? Untuk film? Iya. Untuk film kategorinya yang pertama pasti teknisnya dulu ya, karena
kayak rasio itu bentuk film Bentuk, ya. si videonya gitu harus 9:16 kalau nggak salah. Terus 10 menit, 10 menit, terus suaranya, bentuk bentuk file audio videonya Visualisasinya kayak gimana gitu. belum sampai situ. Jadi ada 3 tahap kalau nggak salah, 3 tahap. Yang pertama teknisnya dulu tuh itu yang dinilai sama panitia. Jadi belum nyampe ke dewan juri Belum nih. sampai dewan juri. Nah, jadi kalau misalkan maksimal film 10 menit, kalau misalkan dilihat dari luarnya aja udah 10 30 detik, Ya. nah itu yang akan dikasihin ke juri. Jadi dikasihnya nanti yang udah sesuai teknisnya aja. Kalau misalkan disuruh filenya bentuknya sampai 4 gitu, Ya. terus tiba-tiba ada yang MOV dalamnya, nah itu nggak masuk kriteria. Oh, jadi kalau kita lebih per detik pun dilihat gitu. Wow, lumayan Terus- tricky juga ya berarti. Nah, terus yang kedua baru ke dewan juri. Dewan juri itu melihatnya ada jurinya itu, kalau nggak salah tuh belum diobrolin lagi, cuman yang baru kita dari panitianya itu mengundang dari dosen pengampunya yaitu Pak Irfan, Bu Meti, terus ada dosen yang sebelumnya yaitu Pak Lutfi dan Bu Anggit. Jadi Bu Meti ngelihat dari segi skripnya, si ceritanya gimana, apakah bagus nggak skripnya, penataan skripnya, kan skripnya ada rumusnya ya, Iya. ada rumus, dan apakah bagus atau enggak itu bakal dilihat sama Bu Meti. Terus Pak Irfan itu ngelihat dari sisi sinematografinya, gimana teknis video kalian lah gitu dalam syutingnya, warnanya, Cut-cutnya. itu cutnya, editingnya segala macam gitu. Kalau itu dua-duanya sebenarnya, Ya. kalau itu dua-duanya melengkapi dari dua dosen tadi. Terus Bu Anggit sebagai dosen ilmu komunikasi melihat dari sisi komunikasi. Berarti setiap juri itu dia menilai sesuai kategori yang ada. Oh, sama satu lagi ada dosen juri undangan dari luar yaitu Pak Arfi sebagai sebutannya yang bergerak di dunia filmnya gitu. Dia bikin film di luar gitu. Oh, berarti dia diundang gitu. Kita ada juri dari luar juga kan. Terus kan nanti itu dilaksanainnya tuh di mana dan kapan? Lombanya itu sebenarnya kalau misalkan ngomongin deadline-nya sampai 30 Juni. Terus bakal ditayangin nanti di BCH tanggal 11 si film-filmnya. Bakal ada acara besar. Itu kayak berbentuk, nanti kalau misalnya ada orang yang pengen nonton termasuk anak Unibi itu kita harus tiketing kah atau Kalau anak Unibi itu kan kemarin udah ini bundling sama yang seminar kemarin tuh. Oh, karena sebelumnya kita ada Ada seminar. seminarnya itu ya. Ya, ada seminar itu bundling sama tiket nonton. Nah, tapi kalau yang dari eksternal mau ikut misalkan Ya. kalian mau ngajakin temen, pacar, keluarga, Boleh nih Bu pacar boleh. kalau Kalau punya selingkuhan boleh, pacar sama selingkuhan bareng boleh, siapapun boleh. Siapapun boleh ya, Siapapun agak ada boleh. terkecuali gitu, Ya, siapapun boleh. tapi kalau kan bundling yang kemarin kalau enggak ya berarti bayar. Kayak lagi, berarti dari luar bisa, itu berarti OTS, berbentuk OTS atau gimana? Kita nggak nerima OTS, jadi harus di aplikasinya ada. Aplikasinya. Ya, bisa dilihat di IG Permikom, di bio-nya itu ada. Terus atau kalau misalkan ini juga ada informasinya sih kapan dibukanya, soalnya sekarang belum dibuka pasti tiket. Oh, belum dibuka ya. Aku penasaran sih dalam kesibukannya Kak Umar sebagai mahasiswa Unibi dan termasuk masuk organisasi juga yaitu Permikom dan sekarang harus ngurusin Sinemakom juga. Tantangan terbesar membagi waktu antara itu semua tuh kayak gimana? Pasti kan buat Sinemakom nggak segampang gitu ya. Apalagi ngebagi waktunya, terutama dan kesibukan orang-orang yang beda-beda gitu. Ngebagi waktunya pasti tantangan banget sih sebenarnya, cuman malah anehnya tuh aku mendapat banyak pelajaran dari pelajaran hidup gitu ya, dari sinematografi dari matkul itu. Jadi kan kalau misalkan kalian tahu di DOP itu ada namanya bukan di DOP, di produser itu ada namanya call sheet.
Iya. Jadi kita ngebagi oh ini jam berapa Timeline-nya. ada rundown-nya. Rundown. Ada rundown, terus membuat ada DOP juga ada bikin oh ini harus nge-shootnya bagian Kayak apa, gitu-gitu. nge-shootnya di close up apa gitu. Nah, cara ngebaginya akhirnya di kehidupan nyobain kayak gitu. Jadi oke, berarti dari Sinemakom apa aja yang harus dikerjain, ditulis dulu semuanya dan dikerjain. Dari Pramikom apa dulu nih, dari perkuliahan apa nih, tulis dulu semuanya, dibikin di Biar terplan dulu Excel ya. gitu. Terus di plan, terus Keren ditulis. banget sih. Gitu. Karena aku juga salah satu yang lumayan, bukan lumayan, maksudnya aku pernah merasakan menjalanin si salah satu mata kuliah si sinema fotografi itu. Lumayan juga buat aku yang baru pertama kali ya, itu challenging banget sih. Susah tapi pengalamannya berharga banget jujur. Selain kita belajar kayak gimana di dunia perfilman, juga kita belajar gimana caranya bertukar pikiran sama kelompok yang pastinya beda pemikirannya ya. Itu lumayan sih challenging banget. Terus ada gak selama mempersiapkan si Sinemakom ini, ada satu hal yang buat yang kayak tuh ini benar-benar kayak gitu, susah banget gitu, atau karena udah terbiasa, aku udah menjadi anak organisasi banget seutuhnya gitu, kayak bukan kupu-kupu. Kesulitan pasti ada ya, cuman ada yang harus dimaklumin, ada yang harus dicoba. Ya udah, berarti aku yang harus bekerja lebih keras lagi gitu. Kayak misalkan tentang biasanya yang ribet itu bagian proposal. Iya itu. Kan proposal dikasih dibalikin lagi terus aja gitu, revisian terus karena Sinemakom itu yang yang menjadi anggotanya adalah 24. Jadi kita cuma bisa ngambil kepanitiaannya dari 25. Jadi angkatan 23 dan 25 dan 23 di Permikom cuma ada 10 orang. Cuma ada 10 orang, terus nambah sama 25 gitu. Jadinya yang bikinnya challenging adalah kita harus ngajarin dulu nih ke anak 25-nya gimana caranya berorganisasi, gimana caranya proker, dan prokernya itu lumayan gede. Jadi gimana caranya ngasih tahu pelan-pelan, dan challengingnya adalah harus nahan kenapa sih kayak gini nggak bisa gitu, karena nggak bisa ngomong kayak gitu ke orang yang emang beneran emang baru gitu, gimana lagi, cuman harus pelan-pelan. Jadi ini dan beberapa teman aku kadang yang kenapa sih ini nggak ngerti-ngerti, kenapa sih ini nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi akunya yang pertama harus ngasih tahu ke anak 25-nya, yang kedua ke anak 23-nya harus jangan emosi lebih gitu. Ngerti lagi gitu karena orang baru. Harus nahan, harus ngebantu biar mereka bisa nge-manage si emosinya gitu. Menyesuaikannya emang lumayan sulit ya. Terus kan balik lagi tadi kan dilombain, pingin dong kasih tahu apa yang beda dari lomba-lomba film lainnya, apa yang buat si Sinemakom ini tuh dipertahanin di Ilkom Unibi dan jadinya unggul gitu, terus dipakai gitu. Kenapa ini dipertahanin? Yang pertama karena ini tuh lomba yang nasional dan mungkin baru satu di Unibi di Ilkom, baru satu yang nasional dan cukup banyak peminatnya gitu. Dari tahun ke tahun cukup selalu ada gitu peminatnya. Terus juga ngasih banyak insight penting gitu setelah acaranya selesai gitu. Terus selalu nanya ke angkatan-angkatan yang berlomba gitu, selalu nanya gimana perasaan, gimana ini, selalu jadi pengalaman yang seru gitu setelah kalian si angkatan yang lomba itu menyelesaikan susahnya bikin film gitu. Pas udah ditayangin dan at least ditayangin aja meskipun nggak juara, itu kadang orang-orang tuh udah ngerasa senang gitu. Ada kebanggaan juga tersendiri, kan. ada kebanggaan tersendiri. Jadinya kenapa ini dipertahankan, karena secara emosional juga udah sangat bagus gitu. Kalau misalkan dari eksternalnya ini jadi ajang pembuktian buat yang ke Unibi, buat ajang pembuktian mana yang lebih bagus gitu, bisa dibilang gitu karena ada lomba ya. Terus apa lagi? Itu aja ya.
kan kita selain dapat hadiah banyaklah beberapa manfaat yang didapetin oleh peserta yang ikutan lomba itu. Manfaatnya kan pasti itu yang pertama aku bilang, yang Kak Umar juga bilang, selain kita nge-manage waktu, gimana caranya kita brainstorming juga sama orang yang berbeda pikiran ya sama kita. Itu sih menurut aku manfaat yang lumayan ngena banget selama aku menjalankan tugas itu. Kak Umar juga berarti pernah ada di posisi menjadi salah satu peserta itu kan sebelum menjadi panitia. Pasti tahu dong rasanya gimana buat film pendek itu yang lumayan sedikit. Capek banget pasti. Ya itu capek banget sih, tapi sumpah itu seru banget jujur. Yes. Ya, tim kelompoknya. Ya. Mungkin salah satu yang bikin pusingnya itu ada kelompoknya yang susah diatur. Ya itu sih challenging banget. Tapi akhirnya karena film kayak gitu, kita di Permikom jadi lebih aware tentang orang-orang yang gak ngerti apapun, guys, mau gimana aja biar gak kan pas aku nanya aku juga adalah orang yang gak setuju gitu ketika si kelompok itu kan dipisah-pisah. Iya. Dan itu pertama kalinya di angkatan aku baru dipisah, karena angkatan sebelumnya enggak Milih sendiri gitu maksudnya. Angkatan sebelumnya. Nah aku tuh nanya gitu, kenapa harus dipisah-pisah gitu kan, kita harusnya kita punya kan film tuh berat cuy, terusnya kita bisa milih sendiri gitu. Cuman kata rasanya ya kan biar karena kan di dunia kerja, Ya, dunia nanti kreatif kita kan nggak bisa paling milih ya. nggak bisa milih. Dan beneran kerasanya pas di Permikom gitu kayak ya juga ya. Terus akhirnya nyoba untuk cari tahu gimana caranya biar bisa semuanya satu visi dan satu misi gitu sama apa yang kita mau gitu. Itu jadi pelajaran banyak. Itulah balik lagi, selain kita belajar bagaimana kita membuat film, tapi kita banyak belajar hal yang lain juga. Itulah kerennya. Terus harapan Sinamakom di tahun ini yang dipegang Umar tuh apa? Harapannya yang pertama ada yang menang ya dari angkatan 24, ada yang menang dulu gitu. Oh, anyway berarti waktu tahun kemarin itu ada yang menang nggak anak Unibi? Tahun Kalau kemarin. tahun kemarin yang menang anak Unibi. Anak Unibi. Tahun ini harus anak Unibi Tahun lagi. sebelumnya enggak. Oh, tahun sebelumnya enggak. Sebelumnya Berarti itu angkatan berapa? 22? 22. Kan nomor 23. Oh, 23 ada juga yang menang dari Unibi. Ada 24 terus ada yang menang juga. Semoga saya terus banget. Terus selain itu Harapannya bisa jadi, karena kan BC ini kalau yang angkatan aku dan sebelumnya itu tertutup, cuma angkatan yang lomba doang yang boleh datang. Sekarang aku ngebuka buat semuanya dan semoga bisa jadi motivasi ke yang lainnya gitu, bahwa oh ternyata bikin film sebagus ini, sekeren ini bisa membuat mereka punya semangat nyobain bikin film gitu. Mungkin sebelum ke matkulnya gitu nyobain sebelumnya gitu, nyoba hal-hal kecil gitu, semoga ada yang tertarik atau bisa diajakin mungkin sama angkatan 24-nya yang mungkin tertarik untuk melanjutin film gitu. ada gak pesan yang pengen disampaikan buat e-commerce atau yang di luar Unibi yang masih ragu pengen ikutan lomba Sinemakom di Unibi ini? Karena orang pasti bikin kayak, aduh enggak deh saingannya anak-anak kuliah ilkom lagi gitu. Misalnya anak SMA kan pasti bikinnya kayak jam terbangnya beda lah mungkin. Jadi mungkin mereka masih ada rasa kayak, aduh kayaknya kayak kurang deh kalau buat ikutan, kayak insecure gitu. Gimana cara mastiin dan kayak ajak mereka kayak, ayo ikut gitu. Kalau misalkan buat anak SMA berarti kayak mau ngasih tahu aja sebelum angkatan 22 di tahun 2000 ya, angkatan 22 tahun kemarin itu yang menang anak SMA, juara satunya anak SMA. Wow. Dengan aku sih nggak tahu ya dia pakai kamera yang proper atau enggak, tapi sepenglihatan aku tuh tidak proper gitu sih kameranya, biasa aja. Tapi dari segi ceritanya bagus, dari audio visualnya lumayan lah gitu ya. Audio dan visualnya meskipun kameranya ya udah gitu seadanya, kayaknya seadanya aja gitu, tapi kena gitu di hati, jadinya dia menang. Jadi kalau misalkan menurut aku tidak harus insecure, karena kita nggak pernah tahu bakat kita ada sampai di batas mana gitu. Jadi itu bisa jadi ajang pembuktian bahwa kalian yang anak SMA bisa ngalahin anak kuliah, yang
kuliah bisa jadi tantangan tersendiri karena ada anak SMA jadi Iya. masa mau kalah gitu. Rasa gak mau kalah harus dapat gitu ya. Anak Iya sih. ya gitu. Sebelum kita udah ini bisa kasih tahu ke e-commerce gimana caranya e-commerce dan yang di luar e-commerce cara tahu dapat informasi si Sinemacom ini gimana, di mana, dan jelasin BCH itu apa, tanggal, jam, biar pasti orang menurut aku pun yang pasti bakal nonton itu, aku penasaran banget dengan film-film hasil teman-teman aku sendiri dan di luar teman-teman aku gitu, biar mereka makin penasaran dan terjawab penasarannya dia harus nonton di mana, tanggal berapa, jam berapa bisa dikasih tahu. Oke, sebelumnya ngasih tahu tentang lombanya dulu. Lombanya itu bukan cuma film doang yang tahun sekarang, yaitu ada lomba reels dan lomba poster. Itu sama semua, deadline-nya tanggal 30 Juni. Dan untuk deadline-nya kalian bisa akses ada link ada QR code-nya di poster yang bisa kalian lihat di Instagram pramicom_unibi. Bisa kalian scan, atau kalau misalkan nggak bisa di scan bisa lihat videonya juga ada, bisa melihat di guideline-nya peraturan-peraturan lomba yang kalian minati. Terus untuk penayangannya itu ada di BCH atau Bandung Creative Hub yang ada di jalan apa sih itu namanya? Sukabumi. Jalan Laswi, Oh ya Laswi. Jalan Laswi. Salah tuh. Jalan So Laswi itu bakal ditayangin tanggal 11 Juli, tanggal 11 Juli. Mulainya open release-nya jam 8 kalau nggak salah. Open release-nya jam 8, mulai jam 9. Terus apa lagi? Siapapun bisa datang. Nanti untuk informasi selanjutnya bisa di follow aja Instagram pramicom_unibi biar kalian tahu kapan dibuka tiketnya. Terus info lomba-lombanya, kalau misalkan ada info-info lainnya di lomba itu biar kalian juga update gitu sama lombanya. Terus kalau misalkan mau tanyain langsung DM aja ke linknya. Berarti tadi untuk ngelurusin berarti kita ada 3 lomba. Iya. Film, reels, dan poster. Poster itu berbentuk maksudnya poster film. Enggak, poster Apapun. Bisa ilustrasi tentang, kan ini kan temanya adalah digital literasi. Nah, bisa ilustrasi, bisa infografis gitu yang banyak tulisan, poster banyak tulisan gitu. Bisa, semuanya bisa masuk sih sebenarnya. Reels juga berarti. Ya, reels juga itu bebas bentuknya seperti apa. Tapi vertikal, film vertikal lah. Nah gitu ya Komers. Jadi kalian yang penasaran, kalian harus banget datang ke BCH. Kalian harus lihat hasil perfilman anak Unibi dan di luar Unibi. Dan kalian harus beli tiketnya nanti di tanggal. Belum ada informasi sih. Belum ada informasi, makanya pantauin ILG-nya Permicom. Segitu aja, thank you ya Umar. Sama-sama. Itu sangat membantu banget. Dan kita akhirin semua podcast ini. Sampai jumpa, bye.